Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tasake TV yang dirahmati Allah. Kita jumpa lagi dalam rubrik Santri Bicara. Baiklah, kali ini topik kita tentang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Kayaknya akan menarik kalau kita tanya para santri tentang makna kemerdekaan. Langsung saja kita simak bersama. Oh iya, kan bentar lagi kan 17 Agustus, kemerdekaan negara kita. Terus apa sih arti kemerdekaan itu? Oh iya. Bentar lagi kan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Lantas, apa sih arti kemerdekaan itu? Ya, makanya itu. Ayo, tanya aja yuk. Ada larian tuh. Larian, sinilah. Larian, apa sih arti kemerdekaan itu lah? Merdeka, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Nah, masih ingat kalimat ini ada di mana? Kalimat ini itu ada di pembukaan UUD 1945. Jadi, semua pemuda harus bisa memahami dan juga mengerti apa dari isi UUD 1945 itu. Nah, kan para pejuang dan founding father telah berjuang keras dalam membebaskan kita dari penjajahan. Nah, sekarang kita telah jadi bangsa merdeka. Oleh karena itu, kita harus memakai prinsip kemanusiaan dan keadilan untuk menjadi fondasi dalam mengatur rakyat untuk berbangsa dan bernegara. Dan menurut saya, di Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, mensyukuri kemerdekaan itu dengan menjaga persatuan. Jangan mau kita diadu dombakan terus, apalagi sampai dicari berakan. Ingat, perjuangan para pahlawan untuk menyatukan Indonesia itu tidaklah ringan. Ada perjuangan yang keras dan pengorbanan yang besar dari mereka. Ingat ya, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Lihatlah, kita ini terdiri dari puluhan ribu pulau, ratusan suku dan bahasa daerah. Bangsa ini juga terdiri dari berbagai pemeluk agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Kita ini termasuk bangsa yang paling majemuk dan paling beragam di dunia loh. Hebatnya, kita bisa bersatu. Banyak bangsa lain dunia ini yang kagum dan meneladani persatuan kita. Dan ini pula yang menjadi salah satu faktor kita bisa merdeka, karena bersatu. Selama puluhan tahun kita hidup dalam keragaman tanpa ada masalah yang berarti. Maka waspadalah terhadap orang-orang jahat yang ingin mengoyak persatuan kita, mengadu domba sesama anak bangsa, dan menimbulkan benih-benih permusuhan bernuansa sara. Bukan cuma bersatu saja, tapi juga berdaulat. Itu amanah pendiri republik ini. Berdaulat itu artinya kita yang berkuasa di negeri sendiri, menguasai semua wilayah negeri, dan mengelola sendiri hasil kekayaan alam yang ada di bumi pertiwi ini. Tidak boleh ada intervensi asing. Apa artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan? Daulat bangsanya, daulat teritorialnya, daulat pemerintahannya, daulat ekonominya, daulat politiknya, daulat kebudayaannya, dan kedaulatan-kedaulatan lainnya. Lengkap kalau hanya kita bersatu dan bernegara saja. Kan tujuan kemerdekaan kita adalah bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keadilan harus menjadi pilar penting dalam kita
berbangsa dan bernegara, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan dimensi-dimensi keadilan lainnya. Berlaku adilah karena adil itu dengan takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sedangkan makmur artinya sejahtera. Artinya setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia harus hidup sejahtera. Kekayaan alam Indonesia yang Allah anugerahkan ke bangsa ini rasanya cukup untuk membuat sejahtera seluruh penduduk di negeri ini. Apa artinya kemerdekaan tanpa keadilan dan kemakmuran? Nah, kalian sudah dengarkan apa yang tadi dijelaskan oleh para santri? Eits, bukan sampai situ saja. Ada lagi yang ingin berbicara tentang makna kemerdekaan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak bersama. Aku lanjutin ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Subhanallah, setiap kali aku mengingat paragraf ini, aku merasa terharu. Ternyata para pendiri republik ini masih merasa bangga. Mereka masih mengingat bahwa mereka beragama Islam dan mereka menghayati bahwa kemerdekaan ini dicapai karena berkat Allah Subhanahu wa taala. Catat ya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini menurutku adalah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang religius dan memahami agama dengan sangat baik. Kalimat itu mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang santun dan rendah hati. Tak nampak sedikit pun dari mereka sifat kesombongan. Walaupun kemerdekaan itu dicapai dengan usaha dan jerih payah mereka, namun tetap saja mereka menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendiri republik ini bahkan memahami dan menghayati betul firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ibta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan kutambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Lihatlah mereka, para pendiri bangsa ini bahkan tidak sungkan untuk menampakkan religiusitasnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia itu religius, guys. Betul tuh, setuju. Lihat aja Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa dahulu para pendiri republik ini merasa perlu mencantumkan sila ketuhanan? Karena kita adalah bangsa yang beragama. Kita adalah bangsa yang percaya pada Tuhan, bukan bangsa ateis. Dan mengapa mereka meletakkannya pada sila pertama? Ya karena percaya kepada Tuhan adalah suatu hal yang sangat mendasar dan yang seharusnya menjadi dasar dari sikap kebangsaan dan kenegaraan kita. Paham kan, guys? Ngomong-ngomong, kalian mesti ingat kan sila-sila dalam Pancasila? Ada 5 loh. Dengerin baik-baik ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, kalian tahu nggak? Kemerdekaan bangsa Indonesia ini dibayar mahal tahu oleh para pahlawan dan para pendiri bangsa ini. Jadi, bagi kita para penerus generasi, menurutku ya, bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini. Jadi, itu bagian yang paling penting. Wahai anak-anak Indonesia, apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang paling mahal ini? Dan apakah kalian sudah
apakah kalian sudah bisa mempersiapkan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kemakmuran dan keadilan? Anak-anak muda seperti kita harus giat belajar dan harus giat berlatih dan harus menyiapkan diri untuk menyongsong masa depan untuk republik ini menjadi republik yang berarti. Siapkan diri kalian untuk memimpin dan memiliki sepenuhnya tanah air dan tumpah darah ini. Jika kalian dari sekarang belum bersiap dan belum menyiapkan diri, maka kedepannya bisa-bisa kita menjadi kuli di bangsa sendiri. Kalau tidak salah, dahulu kala Bung Karno pernah mengingatkan kita agar kita jangan menjadi the nation of coolies and kuli among nation. Bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Tantangan ke depan jauh lebih sulit loh. Dunia hari ini telah jauh berbeda dari dunia masa lalu. Dan dunia masa depan pasti akan jauh berubah dari dunia kita saat ini. Kita harus siap berkompetisi ketat dalam kemakmuran dan dalam kemajuan dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa kita harus bisa menjadi bangsa produsen, memproduksi kebutuhan bangsa ini sendiri dengan cara memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya alam manusia dalam negeri ini. Aku yakin kita bisa kok, asal mau. Jangan terus-terusan menjadi konsumen produk-produk luar. Malah kalau perlu, produk kita dipakai oleh bangsa-bangsa lain. Khususnya untuk para santri dan santriwati, belajarlah dan perdalamlah agama dan baik, dan raihlah pula ilmu pengetahuan teknologi. Sebab kalian yang memahami agama dan baik dan memiliki akhlakul karimah, serta berjiwa nasionalis dan seorang patriot yang kokoh. Dan kalian benar-benar dinantikan oleh bangsa ini untuk tampil menjadi pemimpin di masa depan. Pemimpin yang religius, nasionalis, patriot, dan berakhlakul karimah. Pemimpin yang mencerahkan, pemimpin yang bergerak dan menggerakkan, pemimpin yang berjuang dan memperjuangkan, dan pemimpin yang berdaulatan dan mampu memimpin seluruh negeri. Perbesarlah kapasitasmu, perbesar hatimu, perbesar otakmu, perbesar langkahmu, dan perbesar pergaulanmu. Karena orang yang hatinya kecil, otaknya kecil, langkahnya kecil, dan kerjanya pun kecil, dan pergaulannya pun sempit, tak akan mampu untuk memimpin jutaan orang. Oh iya, ini ada titipan pesan dari Kiai kita, Kiai Haji Anang Riza Masyadi MA. Jadi ketika itu beliau menyampaikan suatu ceramah, dan aku mencatat, "Wahai para santri, kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu. Ku amanahi NKRI ini ke pundakmu. Dan ku titipkan merah dan putihin dadamu, dan dari Sabang sampai Merauke di pangkuanmu. Bersatulah dan janganlah bercerai-berai. Wa'tasimu wala tafarraqu." Wahai para santri, kalian adalah generasi muda penerus bangsa, dan bangsa ini menanti kalian di ujung sana. Dengan bekal ibadah dan juga keterampilan, kepemimpinan, dan juga akhlakul karimah dan sifat nasionalisme dan patriotisme, kalian bisa memimpin bangsa ini. Majulah ke depan, bawalah Indonesia ke badatun thayyibatun warabul ghafur. Ya, jadilah pemuda hari ini pemimpin masa depan. Subhanal yaum rizalul god. Kami percaya kalian bisa. Subhanallah, rasanya sungguh tertati. Bismillah, kita bisa merdeka. Baiklah, pemirsa Tersangka TV yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan tentang makna kemerdekaan oleh para santri. Pemuda hari ini, mimpin masa depan. Syubhanul yaum rijalul khad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.